Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi untuk mata kuliah basis data. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep basis data. Kalau sebelumnya kita sudah tahu komponen utama dari suatu basis data itu adalah data yang bisa berupa objek maupun kejadian yang ada pada dunia nyata, merupakan suatu fakta. Sekarang kita coba definisikan sebenarnya apa sih basis data tersebut. Jadi definisi dari basis data. Apa definisi dari basis data? Nah, kalau data merupakan satu komponen utama dari basis data, berarti definisi atau komponen utamanya pasti dia berupa data. Ada datanya dalam basis data. Dan mungkin ya kalau dalam basis data itu tidak ada datanya. Karena basis data adalah kumpulan dari data yang terkumpul dalam satu komponen atau kelompok. Yang mana data-data tersebut di mana data tersebut saling berhubungan. Jadi, di sini dapat kita artikan bahwa basis data adalah kumpulan dari berbagai macam data di dalam satu komponen atau satu kelompok, yang mana data-data tersebut harus saling berhubungan. Nah, sebagai contohnya, kemarin kita sudah memiliki contoh beberapa objek dan beberapa kejadian dalam basis data akademik atau sistem informasi akademik. Nah, di sini kita kemarin punya ada mahasiswa. Ini saya kasih perbedaan ya untuk objeknya. Lalu kita punya mata kuliah. Kita juga punya kemarin ada KRS. Kita juga punya registrasi. Oke. Jadi beberapa kumpulan data dalam sistem informasi akademik. Nah, ini kita ketahui ada beberapa data, baik berupa objek maupun berupa kejadian yang saling terkumpul. Nah, ini dalam satu lingkup. Lingkupnya apa? Lingkup sistem informasi akademik. Kalau ternyata masuk nih, ada data baru, contohnya barang. Saya masukkan barang. Nah, bisa tidak barang ini masuk dalam komponen atau kelompoknya basis data sistem informasi akademik? Tidak bisa, karena dia sudah beda kelompok. Jadi bukan lagi kelompok atau data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi akademik. Sekarang kita sudah bisa mendefinisikan data-data yang termasuk dalam kelompok sistem informasi akademik. Nah, yang selanjutnya, definisi selanjutnya adalah data tersebut harus saling berhubungan. Datanya harus saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Nah, inilah sebenarnya kunci dari basis data atau kunci utama untuk menghasilkan suatu informasi yang baik. Kunci utama dalam basis data adalah yang pertama ada analisa. Kita harus mampu menganalisa benar-benar kebutuhan data untuk suatu basis data tertentu. Yang kedua adalah tahapan analisa dalam menghubungkan antara satu data dengan data yang lainnya sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, di dalam sistem informasi akademik itu nanti pasti mahasiswa akan melakukan KRS. Pasti mahasiswa akan melakukan KRS. Berarti mahasiswa itu dihubungkan dengan KRS. Yang kedua, mahasiswa itu melakukan KRS, pasti dia akan mengambil mata kuliah. Nah, mata kuliah ini dibutuhkan oleh mahasiswa dalam proses KRS. Selanjutnya, mahasiswa itu sebelum melakukan KRS, dia harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Oh, berarti mahasiswa ini harus melakukan registrasi terlebih dahulu, baru data registrasinya bisa digunakan untuk melakukan KRS. Nah, inilah hubungan
antar data yang terjadi dalam suatu lingkup basis data. Harus mampu saling menghubungkan satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen dari basis data. Dalam basis data, kita harus mampu merancang yang namanya biasa disebut dengan desain basis data. Nah, pada pertemuan selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang konsep dari ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ini merupakan salah satu model relasi basis data dari beberapa model yang berkembang, dan model ERD atau Entity Relationship Diagram ini adalah model yang paling banyak digunakan dalam pengembangan basis data sampai dengan saat ini. Nah, dari model ERD ini nanti terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama dikenal dengan entitas. Jadi dalam pengembangan basis data atau model basis data dengan model ERD harus memiliki entitas. Yang kedua, dia harus punya atribut. Dan yang ketiga, dia harus punya relasi atau hubungan. Nah, nih. Seperti yang tadi saya ceritakan, tadi kita membuat ada mahasiswa yang melakukan KRS. Terus di sini tadi ada mata kuliah. Oke, mahasiswa, KRS, dan mata kuliah. Nah, inilah nanti yang akan disebut dengan entitas. Nah, inilah yang namanya entitas. Jadi mahasiswa, mata kuliah, KRS itu namanya entitas. Sedangkan apa yang disebut dengan atribut? Nah, atributnya ini. Setiap mahasiswa tadi pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang mahasiswa itu memiliki informasi tentang dirinya. Contohnya dia punya NIM. Lalu dia punya nama. Lalu dia punya alamat. Nah, inilah yang disebut dengan atribut. Nah, ini yang dimaksud dengan atribut. Sedangkan apa yang dimaksud dengan relasi atau hubungan? Nah, seperti pada contoh sebelumnya tadi, jadi ada ceritanya mahasiswa itu kok bisa dapat KRS karena dia memang menempuh mata kuliah. Tadi hubungannya begini ya. Oke, biasanya disimbolkan dengan ini. Nah, mahasiswa mendapatkan KRS, dari KRS ini membutuhkan data mata kuliah. Nah, ini yang disebut dengan hubungan atau relasi yang biasanya ditambahkan dengan simbol jajaran ganjil dengan kata menghubung. Nah, oke teman-teman, sampai di sini untuk pengertian dari konsep basis data, apa itu pengertian basis data, bagaimana membuat desain basis data, bagaimana merelasikannya, bagaimana membuat contoh basis data yang baik. Sampai di sini untuk pertemuan kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.